Ketegangan Laut Cina Selatan berlanjut per hari ini yang menurut pengamat banyak orang pemerintah belum ada langkah antisipasinya. Kalau sudah seperti ini, rakyat agaknya akan dipertontonkan hal yang sama seperti COVID, yaitu bakal gagal. Ingat corona di bulan Januari dan Februari dibilang gak bakal masuk, malah mempromosikan pariwisata, malah membuka pintu virus masuk. Bagi saya ini seperti servo mekanismenya pengelola negara saat ini. Apa itu servo mekanisme? Yaitu sebuah hal yang negatif yang terjadi berulang-ulang dalam kehidupan seseorang. Ini seakan sudah menjadi bawaan nasib, bawaan pilihan bawah sadarnya pengelola negara ini. Servo mekanisme ini adalah sistem kehidupan yang melayani seseorang yang selalu berulang-ulang, dan semua ini sebenarnya ciptaannya sendiri. Kesialan-kesialan, kesusahan-kesusahan, masalah-masalah selalu berulang dan semodel. Servo mekanisme manusia cenderung menarik hal yang sama berulang-ulang karena pikiran bawah sadarnya sudah mempunyai program itu. Jadi ketika diperlihatkan peristiwa yang persis sama seperti perang di Laut Cina Selatan ini, yang jadi atau tidak jadi perang militernya, kedua negara Tiongkok dan Amerika itu sesungguhnya sudah masuk kategori peperangan. Maka kebijakan pemerintah belum juga muncul, menjadikan kebiasaan yang bernama servo mekanisme confirm, yaitu kebiasaan pemadam kebakaran. Gak pernah antisipatif, gak pernah bereaksi sebelum ada aksi. Untuk mengantisipasinya harusnya menggunakan pendekatan perang. Saat ini kita tahu keputusan pejabat negara adalah business as usual. Ini kasihan rakyat Indonesia kalau dibeginiin terus-menerus. Seperti pada corona, sebelum masuk underestimate terhadap corona. Ketika masuk panik pol, semua tindakan menjadi kebalikan, menjadi overestimate. Lalu bingung, caca mundur maju buat keputusan jangan boleh. Baru sekarang bulan ketiga redaan, minta damai dan mulai mau dinormalkan. Tetapi malah terlihat underestimate lagi terhadap COVID. Bingung dah, kalau di Laut Cina Selatan gimana? Hening, pemberitaan hening, bahkan kayak nggak paham. Baik medianya, kalaupun disiarkan seakan-akan menakut-nakuti warganya dan lebih baik tidak ditayangkan. Tetapi pejabat juga tidak directed, tidak memberikan petunjuk yang jelas. Kalau perang bagaimana? Apa merasa mentang-mentang pelurunya jauh terus nggak harus dipikirkan gitu? Jadi pendapat umum sama dengan melihat COVID dalam perang Laut Cina Selatan ini. Sebelum perang underestimate, ketika perang nanti pasti overestimate, pasti panik, pasti gelagapan. Saran bagaimana? Ada baiknya sebelum perang overestimate, penuh dengan persiapan, solutif dan antisipatif. Caranya ikut aktif, ambil posisi. Ambil bagaimana? Ikut perang gitu? Iyalah, ambil posisi itu namanya proaktif. Kita jelaskan, kita semua tahu posisi Indonesia sekarang miring ke Tiongkok dalam perang Laut Cina Selatan. Jelas itu dan tidak usah dibantah lagi. Sebentar ada yang komentar, itu Trump mau pindahkan pabrik Amerika dari pabriknya di Cina ke Brebes. Trump juga telepon-teleponan mau bantu alat kesehatan di Indonesia. Ini susah nih kalau bernegara masih polos melihatnya. Kita balik deh cara mikirnya. Kalau Anda jadi Trump, Anda ingin 2 kali jadi presiden Amerika, Anda ingin menang kompetisi dengan Cina, Anda ingin terus menjadi sheriffnya dunia, maka yang dimainkan adalah lobby politik. Ada janji surga. Ingat, ada kan politikus kayak gitu, kasih PHP, janji surga, yang mana ketika jabatan diperoleh, ya tidak ditunaikan janjinya. Trump juga sama, ambil hati dulu seluruh negara di kawasan Laut Cina Selatan. Tetapi hatinya Amerika sudah ke Sungai Mekong. Indonesia selama ini bukan mitra atau bukan aliansi, beda. Ini semua menjadi transaksional sekali. Makanya saya pernah bilang hubungannya kayak sama lonte, beli putus gak pakai hati, yang penting puas. Anda yang menentukan ya siapa yang puas, siapa yang bayar, dan siapa yang terima bayaran. Wes, ngerti ya, gak usah dilanjutin. Jadi nanti ketika perang selesai, ya gak ada janji-janji tadi. Janji ya tinggal janji, persis lah seperti semua cowok yang punya mental maunya nidurin doang, puas tersalurkan. Sebelum sawah terlampiasi, wih, bulan kalau diminta dikasih kali. Air laut dikeringkan, besok kering tuh laut. Begitu dapat apa yang dimaui, belok dia. Mana ada loyalitas didapatkan dari hubungan transaksional? Mana ada cinta? Mana ada relationship? Kapan pacarannya? Kapan romantisnya? Terus ngarep dikawin gitu? Makanya kita jangan lenje-lenje gitu, jangan sok-sok cantik, sadarlah. Kita nih barang bekas, gak pernah ada ongkos perawatan, gak pernah nabur mau nuai. Kita harus ubah semua itu. Kita bisa ubah, gak ada kata telat. Apa yang harus kita lakukan? Begini solusinya, kasih penawaran yang tidak bisa kedua belah pihak tolak, tapi memerlukan cukup waktu untuk dikerjakannya. Kita semua tahu kekuatan Indonesia ada di choke point Selat Malaka. Dengan posisi choke point ini, Cina minta jangan kasih Amerika, lalu Amerika minta izin boleh pasang pangkalan di sana. Ini kuncinya. Kalau
saya nih punya mandat. Maka jawabannya beda dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini yang mengatakan bahwa kita negara bebas aktif, kami tidak berpihak, kami netral. Itu jawaban diplomatis pemula. Kalau kita nggak gitu jawabannya. Harusnya pakai strategi ini ketika Amerika datang dengan muka serius kita bilang, Amerika mau pasang pangkalan di Choking Point Selat Malaka. Siap, silahkan. Tapi ada syaratnya bos, kami ini lagi perang melawan COVID. Kami minta bantuan obat-obatan dulu lah, gratis, alat kesehatan, ventilator, dan kirimlah 1.000 tenaga medis beserta peralatannya. Kami juga butuh untuk stimulus ekonomi. Kasihlah kami ini pinjaman tanpa bunga 5 tahun untuk 2.000 triliun ekonomi kami. Ditambah lagi 1.000 perusahaan Amerika pindah ke Indonesia saat ini sebelum bedil meletus. Kalau semua oke, pakailah itu choke point itu selama 1 tahun aja, hanya buat menangkan perang dengan Tiongkok untuk menyekek suplai energinya ke Cina. Amerika pasti nggak bisa jawab cepat, bisa 3 bulan nego ketat itu, dan keburu waktu Trumpnya habis. Sudah mau pilpres di Amerika, kayak main catur lah, kalah langkah boleh, tapi kita menang waktu. Ketika Tiongkok datang minta jangan izinkan Amerika buat pangkalan di Choking Point tersebut, kita bilang siap, tapi semua investasi di Cina, jalan tol, pelabuhan, potong 100% investasinya. Lu juga kagak rugi lah, orang Anda cetak uang sendiri pakai negaranya, nggak pakai modal, gratis semua, kita hitung nol deh. Termasuk investasi ekspor debt di Konawe sana, 50% buat BUMN Antam. Sebagai strategi oversight, ada unsur negara di dalam setiap bisnis strategis di Indonesia. Saya yakin Cina bingung jawabnya. Keduanya, Amerika dan Tiongkok, akan panik, gulung koming merayu dan bernegosiasi dengan Indonesia. Ini tawaran sulit mereka tolak, tapi sulit mereka kerjakan. Ujung-ujungnya keburu perang. Tapi pandangan mereka pada saat nanti Indonesia negara yang punya standpoint, punya postur. Mereka hormat nantinya karena kita tahu posisi kita. Kalaupun salah satunya memenuhi permintaan kita, kita dalam posisi menang juga daripada nggak dapat apa-apa kayak sekarang dan jadi bulan-bulanan. Sahabat, semoga bermanfaat informasi ini. Nggak pantas ya Sontoloyo ini ilmunya ya.